الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan istiqomah untuk selalu mempelajari agamanya. Pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah dalam memahami dan kesyirikan. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ فصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. Kata beliau, jika engkau telah ketahui bahwasanya kesyirikan jika bercampur dalam ibadah, maka kesyirikan tersebut menghancurkan ibadah tersebut dan membatalkan amal, dan yaitu pengetahuan tentang syirik. Ini sudah dijelaskan pada rekan yang lalu. Kemudian kata beliau, la'allallaha ayyukhallisaka min hadhihi syabakah wa hiya syirku billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari jaring-jaring ini, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis rahimahullah taala, jika dia buat jaring tersebut sehingga orang dia masuk di dalamnya dan dia susah keluar dari jaring tersebut. Alladzi qala Allah Ta'ala fih, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berkata, telah berfirman tentang kesyirikan tersebut, innallaha la yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain syirik yang dibawanya, dibawa dari kesyirikan, kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi sangat berbahaya karena kepada kesyirikan, tidak terjerumus kepada kesyirikan. Kata beliau, wa dzalika bi ma'rifati arba' qawaida dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Yang demikian itu yaitu dengan mempelajari 4 kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an. Penulis di sini rahimahullah taala beliau akan menyebutkan 4 kaidah pokok. 4 kaidah pokok yang mana jika seorang dia memahaminya dengan baik, dengan benar, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia bisa terjaga dari jerat-jerat kesyirikan. Jerat-jerat kesyirikan. Dan beliau di sini, itu penulis rahimahullah taala, menyebutkan kaidah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, artinya apa? Bukan dari kantong, jelas Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau di sini perselisihan dengan kaumnya, zamannya, zaman penulis, sehingga beliau akan menyebutkan
sebutkan di dalam Al-Quran, sehingga menjadi hakim, pemutus dari. Jadi beliau akan sebutkan faedah yang sangat penting dan kewajiban seorang muslim masalah-masalah yang dia perselisihkan itu kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kembalikan kepada akal Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang kafir, mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy ketika itu, siapa memberikan, siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur semua urusan? Apa kata Allah? Fasayaquluna Allah. Allah mengabarkan keadaan mereka, mereka akan menjawab Allah. Orang-orang kafir Quraisy ketika ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang memberikan rezeki kalian? Mereka akui siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka akui Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mereka rezeki, mengatur mereka, menciptakan mereka, yang memberikan nikmat penglihatan dan pendengaran. Mereka akui. Ini orang-orang kafir Quraisy. Ini menunjukkan bahwasanya letak perbedaan dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu bukan sekedar seorang mengakui apa? Allah yang menciptakan. Seorang katakan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah misalnya, tidak ada memberikan rezeki selain Allah. Ini diakui juga oleh orang-orang kafir. Diakui juga oleh orang-orang kafir. Namun pada saat yang bersamaan Nabi kita Muhammad SAW itu mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Artinya apa? Keyakinan mereka Allah yang menciptakan tidak memasukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam Islam. Ke dalam Islam. Jadi pahami dengan baik. Jadi misalnya ada seorang di zaman sekarang ini, dia katakan saya beriman, Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki dan seterusnya. Itu tidak cukup. Tidak cukup. Karena Nabi kita Muhammad SAW memerangi orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Padahal mereka mengakui Allah yang menciptakan mereka. Allah yang menciptakan mereka. Jadi pahami dengan baik. Pahami dengan baik. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, mereka beriman demikian. Mereka tahu Allah menciptakan. Namun keyakinan mereka tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Nabi SAW tetap mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam. Diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan orang-orang kafir ketika itu mereka enggan mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan kalau mereka paham makna la ilaha illallah. Mereka paham makna la ilaha illallah. Tidak seperti di zaman sekarang ini. Sebagian orang yang menyandarkan diri kepada Islam. Menyandarkan diri kepada Islam. Dia seorang muslim. Namun justru dia tidak paham tentang kesyirikan. Tidak paham. Justru dia melakukan kesyirikan yang dia sangka itu adalah bagian dari agama. Bagian dari agama. Jadi tidak cukup ya
Misalnya di zaman sekarang kalau ada tiba-tiba profesor, doktor dan seterusnya, dia berpikir mengadakan penelitian dan kesimpulannya diakui Allah yang menciptakan. Diakui kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi ini. Yang seperti ini belum masukkan dia ke dalam Islam. Sampai dia benar-benar mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan semua ibadah hanya kepada Allah. Jadi itu dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dakwah yang mengajak kepada pemurnian segala bentuk ibadah hanya kepada Allah. Orang-orang kafir Quraisy, ada sebagian mereka yang berdoa kepada siapa? Kepada berhala-berhala. Dan berhala-berhala tersebut itu bukan sekadar mereka yakini itu patung saja, bukan. Tapi berhala-berhala tersebut asalnya, sebagian dari berhala tersebut adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang mereka buat patungnya. Dan sebagian orang-orang Arab ketika itu mereka menyembah apa? Menyembah kuburan-kuburan. Mereka datang memberikan nadar di kuburan-kuburan. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan pada kaidah yang seterusnya. Jadi sangat penting kita memahami kaidah yang mulia ini. Bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu mereka juga meyakini apa? Tauhid ar-rububiyah. Meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan. Meyakini Allah yang memberikan rezeki. Meyakini Allah yang mengatur alam semesta. Mematikan, menghidupkan. Mereka yakini juga. Mereka yakini juga. Namun pada saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala sesuatu, menciptakan dan seterusnya, itu belum memasukkan pelakunya ke dalam apa? Ke dalam Islam. Misalnya seorang sekalipun dia meyakininya Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, memberikan rezeki, namun dia masih berbuat kesyirikan. Dia berdoa kepada selain Allah. Dia datang di kuburan, orang-orang yang dianggap wali, berdoa ya fulan, berikan saya ini dan seterusnya. Maka yang seperti ini sama keadaan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu mereka juga beribadah kepada Allah dan bersamaan itu mereka juga beribadah kepada selain Allah. Jadi mereka kadang datang bawa onta, bawa sapi, disembelihkan di kuburan-kuburan, disembelihkan di berhala mereka, yang mereka harapkan dengan perbuatan mereka, pendekatan diri mereka kepada berhala tersebut, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pertolongan di dunia. Jadi mereka menjadikan apa? Menjadikan perantara-perantara. Dan ini akan ada pembahasan khususnya. Ada pembahasan khususnya. Jadi harus kita pahami dengan benar. Pahami dengan benar. Bahwasanya pengakuan kita Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, itu belum memasukkan kita ke dalam Islam sampai kita memurnikan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam katakan kepada orang-orang kafir Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Mereka apa? Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa orang-orang kafir tidak mau mengucapkan la ilaha illallah ketika itu? Padahal mereka yakin Allah menciptakan. Orang-orang kafir itu yakin Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki. Tapi ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam katakan, ucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau ucapkan.
Ini menunjukkan bahwasanya apa? Orang-orang kafir paham makna la ilaha illallah. Kapan kita ucapkan la ilaha illallah, maka kita akan tinggalkan apa? Semua bentuk penyembahan kepada selain Allah. Apapun bentuknya. Peribadatan kepada malaikat, peribadatan kepada nabi, peribadatan kepada orang-orang saleh, peribadatan kepada orang dianggap wali atau bahkan wali, kepada kuburan-kuburan atau penghuni-penghuni yang dianggap memberikan kekuatan dan seterusnya. Semuanya ini adalah perkara yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, orang-orang kafir tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka katakan apa? Aja'alal aliha ilaha wahida. Apakah orang ini, itu Muhammad SAW, menjadikan Tuhan-Tuhan itu satu saja? Itu orang-orang kafir Quraisy. Mereka yakin Allah menciptakan, tapi dalam segi ibadah, mereka beribadah kepada orang-orang soleh. Mereka datang potong ontanya di kuburan-kuburan mereka, memberikan nazar mereka kepada penghuni-penghuni kubur. Demikian. Jadi harus kita pahami dengan benar. Kita pahami dengan baik. Kalau kita pahami hal ini, maka kita akan paham bahwasanya sekedar seorang dia mengucapkan la ilaha illallah sekalipun dia ulang-ulang, namun dia tidak menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kata beliau apa? Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia meninggal dunia dalam keadaan dia mengilmui la ilaha illallah, dia mengilmui, dia paham, bukan sekedar diucapkan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tidak ada syaratnya. Ada syaratnya. Dalam sebagian hadis yang lain, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kafir, dia ingkari semua yang disembah, semua yang diibadahi selain Allah. Haramallahu alaihi an-nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya neraka. Kapan? Ketika seorang dia paham makna la ilaha illallah dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Konsekuensi dari la ilaha illallah. Itu konsekuensi. Kalau seorang dia sudah ucapkan la ilaha illallah, harus dia tinggalkan semua bentuk ibadah kepada selain Allah, agar supaya dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, golongan orang-orang muslim. Jadi bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar pengakuan saya sudah muslim, saya sudah bersyahadat, namun perbuatannya justru jauh dari hakikat keislaman. Hakikat keislaman ini tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Kaidah yang mulia ini, itu bahasanya penetapan Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah menghidupkan, mematikan, itu tidak memasukkan pelakunya ke dalam Islam. Ini merupakan kaidah yang agung. Dan di sini juga terdapat faedah pentingnya kita mengetahui perkara-perkara yang pernah dilakukan orang-orang dahulu. Jadi pentingnya kita mengetahui perkara-perkara yang pernah dilakukan orang-orang terdahulu di zaman Nabi SAW. Kapan kita paham perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang kafir, kita paham dengan baik, maka apa? Kita akan paham masalah-masalah, perkara-perkara yang ada di zaman kita yang mirip dengan apa? Yang dikerjakan oleh orang-orang kafir Quraisy dahulu. Itu kalau kita paham. Tapi kalau kita tidak paham, justru kita mengerjakan kesyirikan, kita anggap itu bagian dari agama. Coba perhatikan. Sebagian orang, mereka buat sesajen-sesajen, memberikan penunggu-penunggu laut,
Mereka anggap itu bagian dari agama. Mereka campur adukan di situ antara adat dengan agama yang mulia ini yang seharusnya kita tinggalkan perkara-perkara tersebut. Karena mereka tidak paham apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW, yang dengannya beliau mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam. Dan kapan kita tidak paham, kita terjatuh di dalamnya. Karena kesyirikan itu, sebagaimana tadi penulis sebutkan, yaitu apa? Memiliki jaring-jaring yang bisa saja seorang itu terjatuh dan masuk di dalamnya dan dia tidak bisa keluar. Susah untuk keluar. Apalagi kalau sudah dipoles atas nama agama, ya, itu lebih susah lagi. Kalau mereka tidak mengaku itu bagian dari agama, jelas. Tapi ini orang-orang mereka akui itu bagian dari agama Islam. Dalam keadaan mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilestarikan lagi. Dilestarikan. Budaya lokal dan semisal istilah-istilah yang lain. Padahal itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang inti keislaman seorang harus dia tinggalkan. Harus dia tinggalkan. Dan membatalkan semua amalan-amalan. Membatalkan semua amalan-amalan. Karena syarat diterimanya amalan itu yang pertama seorang harus dia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia jauh kesyirikan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Hendaklah dia beramal saleh. Tidak cukup di sini. Tapi apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup. Tidak cukup seorang itu dia mengatakan ini amal saleh. Tidak, sampai dia jauhi kesyirikan. Apapun bentuknya, siapapun yang dijadikan objek kesyirikan tersebut tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, tidak memandang dia nabi, malaikat, orang saleh, wali, penghuni kubur dan seterusnya. Tidak pandang jin. Semuanya tidak apa? Tidak dipandang di dalam Islam. Hukumnya sama, sebagaimana nanti akan penulis sebutkan pada kaidah yang berikutnya. Kemudian kaidah yang mulia ini juga itu memberikan faedah kepada kita. Memberikan faedah kepada kita bahwasanya orang yang mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, kewajibannya apa? Seharusnya dia hanya beribadah kepada Allah. Jadi kapan seorang dia sudah akui Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mematikan, menghidupkan, maka apa konsekuensinya? Dia berikan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengharuskan keyakinan kita kepada Allah yang menciptakan, mengharuskan kita untuk memberikan ibadah hanya kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat penting bagi kita untuk memahami perkara yang mulia ini. Perkara yang mulia ini. Tidak cukup seorang itu meyakini Allah yang menciptakan. Tidak cukup. Sampai seorang itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita tanamkan di dalam hati, ya. Tanamkan di dalam hati. Tanamkan di dalam hati dengan sekuat-kuatnya. Dengan sekuat-kuatnya. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Kemudian kaidah yang mulia ini juga di sini menunjukkan bahwasanya kesyirikan yang mana orang-orang musyrik dahulu, orang-orang kafir dahulu terjatuh di dalamnya, yaitu syirik dalam masalah ibadah. Syirik yang orang-orang kafir Quraisy dahulu terjatuh di dalamnya, itu adalah syirik apa?
dalam masalah ibadah. Orang-orang kafir Quraisy tidak mengatakan ada dua Tuhan, tidak pernah. Ada dua yang menciptakan, tidak pernah. Tidak pernah. Ada dua yang memberikan rezeki, tidak pernah. Orang-orang kafir Quraisy. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kesyirikan yang mereka terjatuh di dalam itu kesyirikan dalam masalah ibadah. Mereka palingkan ibadah kepada selain Allah. Dalam keadaan mereka yakini Allah yang menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum man khalaqahum la yaquluna Allah." Jika ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? Mereka akan jawab, Allah. Ya, orang kafir Quraisy ketika itu. Kalau ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Mereka katakan Allah. Tapi pada saat yang bersamaan, Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Artinya apa? Keyakinan mereka Allah menciptakan tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Tidak cukup. Kenapa? Karena letak penyimpangan mereka yang paling pokok, yaitu mereka persembahkan ibadah-ibadah yang seharusnya hanya untuk Allah, mereka untuk siapa? Berhala-berhala mereka. Dan berhala-berhala di sini bukan sekedar patung saja, bukan. Tapi orang-orang soleh yang dahulunya adalah orang-orang soleh. Kemudian mereka buat patung-patungnya. Mereka berikan ibadah tersebut. Mereka potong sembelih hewan-hewan, bernazar untuk berhala-berhala tersebut. Malaikat, ada sebagian mereka menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah nabi. Nabi sebelumnya. Oleh karena itu, di Ka'bah ketika Nabi SAW masuk di dalam Ka'bah, menghancurkan berhala-berhala, itu di dalamnya ada apa? Gambar-gambar yang disangka itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka beribadah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi apa? Sangat penting kita pahami perkara ini. Itu perkara bahwasanya orang yang meyakini Allah yang menciptakan itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Dan ini juga membantah keyakinan sebagian orang bahwasanya makna la ilaha illallah itu tidak ada pencipta selain Allah. Sekedar itu. La ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Ini keliru. Kalau sekiranya makna la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah, orang-orang kafir Quraisy sudah masuk Islam dahulu. Mereka sudah teranggap Islam, Muslim. Karena mereka juga meyakini tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara-perkara yang penting, namun banyak dari orang-orang menyandarkan diri kepada Islam justru mereka jauh. Ketika kita belajar perkara seperti ini, mereka katakan memecah belah umat. Padahal Nabi kita SAW memecah orang-orang kafir Quraisy, keluarganya sendiri, paman-paman beliau. Ketika itu, agar supaya apa? Jelas mana yang hak dan mana yang batil. Jadi bukan memecah belah, justru ini mengajak persatuan kepada Islam yang benar. Islam yang benar yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, percuma kita beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Pada hari kiamat nanti maka kami akan hadapi amalan-amalan yang dahulu mereka pernah kerjakan di muka bumi. Kemudian kami jadi diperlihatkan amalan-amalan yang mereka pernah kerjakan di muka bumi. Faj'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan amalan-amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Jadi bagaikan debu yang apa? Yang berterbangan. Ketika seorang lihat amalannya, Masya Allah banyak sekali. Namun karena di dalamnya terdapat kesyirikan kepada Allah, maka dijadikan bagaikan debu yang berterbangan. Tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk kaidah yang berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan?